kasih win-win solution saja. Masalah ustaznya kamu tidak percaya nanti. Itu mana tahu? Baik. Orang yang barusan naik tempat kamu ini. Baik, nih. Betul-betul orang Baik. itu enggak? Nih. Kan ya? Atau Imam An-Nasai meriwayatkan dan sahihnya. Itu bukan ustaz. Mana ada ustaz baca hadis kayak gitu? Saya turunkan saja. Ya, kamu tidur saja di bawah sana. Nah, tidur bawah. Dan yang paling penting lagi, yang paling serius lagi, orang berjenggot itu mengurangi kecerdasan. Jadi syarat yang sebenarnya untuk mendukung kecerdasan otak ketarik oleh untuk memanjangkan jenggot. Coba lihat ya. Gus Dur tidak berjenggot, Muhammad Majid tidak berjenggot, Taqwa Syihab tidak berjenggot. Yang tidak dari berjenggot itu. Tapi kalau berjenggot emosinya saja meledak-ledak, jedel otaknya. Karena syarat yang untuk mensupport otak supaya cerdas ketarik oleh jenggot itu. Semakin panjang, semakin goblok. Semakin panjang, semakin goblok. Nah, dalam perdebatan video kali ini Edis TV menaikkan seorang muslim dan di sini dia menanggapinya dengan emosi yang meledak-meledak, teman-teman. Karena apa? Edis TV membangun narasi ataupun memberikan narasi pengertiannya seperti apapun itu yang setelah dijelaskan oleh Edis TV, bahkan dia memberikan lagi bukti dari sebuah video dan disinilah dia tidak terima, teman-teman. Bagaimana ekspresi emosi yang kelihatan, tetapi teman-teman, saya juga apa yang disampaikan oleh Edis TV ini yang kebenarannya itu bagaimana kita mencari tahu apakah yang disampaikan ini benar atau tidak. Nah, seperti itu diskusi, teman-teman. Coba dengarkan dulu video ini. Silakan Zikri. Iya, oke. Saya tidak takut melihat janggutmu itu. Silakan tampilkan janggutmu di kamera. Gitu dong. Silakan Zikri Motor, apa yang mau Anda sampaikan? Kamu memang betul-betul hebat ya, Dis ya? Loh, kalau tidak hebat bagaimana mungkin muslim di sini betah nonton saya? Iya. Silakan. Cuman sayangan sedikit cuman kehebatan kamu itu kan di luar apa? Di luar jangkauan kan gitu. Betul atau tidak Muhammad dinarasikan? Begini Bang Zikri. Apa? Betul atau tidak bahwasanya Muhammad digambarkan dalam hadis itu sebagai sosok yang anti terhadap Taurat dan Injil? Aku nggak tahu nggak. Jenggot aja yang panjang. Justru itu aku mau belajar sama kamu. Baik. Justru itu aku mau belajar sama kamu. Baik. Di dalam hadis diriwayatkan bahwasanya Umar ibnu Khattab. Coba baca dulu hadisnya. Oke, baik. Saya tunjukkan hadisnya ya. Lihatlah bagaimana para pengarang hadis memfitnah sosok Muhammad sebagai anti Injil, anti Taurat. Lihat ya, nih. Diriwayatkan nih. Diceritakan bahwa Oh, mana hadis? Itu bukan hadis. ini loh, hadis riwayat Ahmad nomor 15156. Oi, yang hadis itu mestinya bahasa Arab. Kalau itu bahasa Iya, Indonesia. kan sudah diterjemahkan. Woi, Atau gini saja. Orang sendiri. Oke, atau gini saja. Kalau saya nanti baca hadis begitu, kamu bilanglah terjemahan, kamu bilanglah ini. Gini, kalau misalnya kita ungkapkan saja dari ceramah Ustadz gimana? Ceramah Ustaz gimana? Tapi kamu ngomong tadi ada hadis, ya kan? Saya suruh baca kamu. Iya, tadi kan sudah saya baca terjemahannya, tetapi kamu mengatakan, woi, Yung, dari awal kan kita udah sepakat bahwasanya saya ini mau belajar sama kamu, ya kan? oke. Atau kamu dengarkan ini saja dulu. Coba, bisa nggak kamu dengarkan ini? Biar dengar dulu aku yang ngomong, jangan kamu aja yang ngomong. Coba dengarkan. Dari tadi aku dengerin kamu, ya ceramai orang tadi. Beliau membawa lembaran-lembaran Taurat yang berisi Aku nasihat yang baik. Loh. Itu enggak. Hadisnya saya tunjukin nggak mau, ceramah Ustadz juga nggak mau, terus apa? Mana? Hadis mana yang kamu tunjukkan sama aku? Itu hadis yang mana? Dia harus mau hadisnya ada Arabnya. Baik ya. Dia mau hadisnya tetapi lengkap dengan huruf Arabnya. Kalau nggak ada Arabnya mereka tidak mau. Baik. Ini ada huruf Arabnya nggak? Oke, baca. Baik, saya bacakan. Diriwayatkan dari Rasulullah SAW bahwa beliau melihat ada sebagian dari Taurat di tangan Umar. Maka beliau marah. Perhatikan, marah dia. Tenang, saya lagi baca. Perhatikan, apa kata Muhammad? Adakah engkau? Aduh. Gelagapan. Boleh saya baca sampai selesai? Siapa yang gelagapan? Kamu kan Saya baca dulu sampai selesai, boleh? Bahwasanya kamu mau menerangkan hadis sama saya, kan? Loh, ini hadisnya berkata bagaimana? Ini pada waktu itu Umar bin Khattab membawa gitu. Ini. Apakah engkau masih ragu, wahai Ibnu Khattab? Aku telah membawakan kepadamu. Ya sudah, kalau kamu tidak percaya kepada saya, gimana kalau saya butarkan saja ceramah dari Ustadz yang membacakan hadis tersebut? Saya sudah kasih solusi nih.
Ustadznya saya nggak tahu ustadznya. Siapa sih ustadznya? Ya udah kita kasih win-win solution saja. Masalah ustadznya kamu tidak percaya nanti Ustadznya itu mana tahu? Baik. Orang yang barusan naik tempat kamu ini. Baik, Entah nih. dia betul-betul orang Baik. Islam, entah enggak. Nih, ini dia baca hadisnya nih. Dengarkan. Ini dia membaca hadisnya. Dengarkan ya. Dengarkan. Perhatikan. Ini dia baca Arabnya. Dari Nabi SAW tentang kisah Umar bin Khattab yang suatu hari memegang kitab Taurat. Ya, Taurat diturunkan kepada Nabi siapa? Nabi siapa? Nabi Musa alaihissalam. Baik, kita baca kisahnya. Warawa An-Nasa'i wa ghiruhu, dan diriwayatkan oleh atau Imam An-Nasa'i meriwayatkan dan selainnya. Itu Nabi bukan SAW. ustadz. Mana ada ustadz baca hadis kayak gitu? Saya turunkan saja. Ya, kamu tidur saja di bawah sana. Nah, tidur, Bang. Fi yadi Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Di tangannya Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Waraqatan min at-Taurah. Lembaran dari Taurat. Faqala, maka beliau bersabda, "Amutahawwakuna ya Ibn Khattab?" Apakah engkau meragukan wahai Ibn Khattab? Dalam berarti yang lain dijelaskan maknanya ya. Asyakun anta Ibn Khattab. Apakah engkau ragu wahai Ibn Khattab? Nanti kita akan jelaskan maksudnya. Laqad ji'tukum biha bidha'a naqiyah. Padahal telah datang kepada kalian sesuatu putih yang sangat jelas. Walau kana Musa hayyan, seandainya saja Nabi Musa masih hidup pada hari ini, wattaba'tumuhu, dan kalian mengikutinya, wa taraktumuni, dan kalian meninggalkanku, walaltum, kalian akan sesat. Nah, ada hadisnya digambarkan di dalam hadis tersebut. Muhammad malah marah-marah ketika orang membawa Taurat. Padahal Al-Quran berkata, sesungguhnya kitab ini membenarkan kitab sebelumnya, yaitu Taurat, yang di dalamnya terdapat petunjuk dan cahaya. Giliran temennya bawa Taurat, Muhammad marah-marah. Gimana sih kali ini? Masa saya bilang palsu hadisnya? Kalau saya bilang palsu hadisnya, tidak mungkin ada ceramah ustadznya. Ya orang kamu selama jadi Islam aja kamu cuma manjangin jenggot saja. Kalau kamu jadi Islam hanya manjangin jenggot, celana cingkrang. Ya karena apa? Karena kamu taunya cuman ikut-ikutan saja. Bagaimana kamu mau beradu ilmu dengan saya? Sementara kamu bisanya cuman panjang jenggot, sorban gede. Wah, dibulet-buletin sorbannya, muter sampai 1 kilometer sorbannya. Biar apa? Biar umat mengira dia ulama yang pandai. Padahal isi kepalanya kosong. Ini yang membuat orang mengetahui sesuatu, yang membuat orang berpengetahuan, bukan sorbannya diputer-puter di kepala, bukan. Tetapi dia banyak baca, banyak belajar, nggak pakai sorban pun tetap isi kepalanya berisi. Masa orang pandai karena makin panjang sorbannya? Gimana sih kalian ini? Orang berilmu itu tidak ditentukan dari jenggotnya. Makanya tidak salah kata Akil Sirok, makin panjang jenggotnya makin goblok, kata Akil Sirok. Loh ada dia ngomong begitu kok, gimana? Nih mau saya bacakan. Makin panjang jenggotnya makin goblok katanya nih. Coba. Bentar, saya bacakan dulu ya. Apa ungkapan dari Ketua PBNU nih? Nih. Bukan saya yang ngomong. Dengarkan nih, dengarkan. Nih. Bukan Islam Arab. Kita punya tipologi sendiri. Bukan Islam. Bukan Islamisasi, itu Arabisasi itu sebenarnya mereka ini. Nah, tidak percaya diri. Jadi orang Islam harus pakainya seperti Arab. Apa segala seperti Arab, jenggotnya baik. Kalau orang Arab jenggotnya lebat. Kalau kita kadang lihat anak berjenggot itu seperti kesebelasan sepak bola, seperti sebelah selai. Jadi yang paling penting lagi, yang paling serius lagi, orang berjenggot itu mengurangi kecerdasan. Jadi syarat yang sebenarnya untuk mendukung kecerdasan otak ketarik untuk memanjangkan jenggot. Coba lihat ya. Gus Dur tidak berjenggot, Pengurus Masjid tidak berjenggot, Pak Quraisy tidak berjenggot, yang tidak nggak ada berjenggot itu. Tapi kalau berjenggot emosinya saja meledak-ledak, jedel otaknya. Karena syarat yang untuk mensupport otak supaya cerdas tertarik oleh jenggot itu. Semakin panjang, semakin goblok. Semakin panjang, semakin goblok. Semakin panjang, semakin goblok. Loh, memang iya. Coba makin panjang jenggotnya, ngamuk-ngamuk. Bawa pentungan, bawa arit, halal darah. Betul kan? Semakin panjang jenggotnya makin goblok, betul gak? Iya kata Akil Sirok, bukan saya yang ngomong. Gimana? Bukan saya yang ngomong begitu. Nah, dia masih naik lagi nih, Zikri Motor. Silakan Zikri. Masa kamu mau menolak hadis itu? Hadis itu sudah jelas, sahih.
Dibaca oleh ulama-ulama di masjid-masjid. Hadisnya ada, sudah pernah saya bahas dengan Zuma. Si Zuma pun mengakui hadis itu ada. Kamu datang-datang kemari bilang, hadis itu tidak ada. Bohong. Coba, apakah hadis tentang Umar membawa lembaran Taurat di hadapan Muhammad dan Muhammad marah, hadis itu palsu? Ada nggak hadis itu? Saya nggak tahu. Makanya saya bilang, jenggotmu aja yang panjang, pengetahuanmu nol. Iya, justru itu saya mau belajar sama kamu. Katanya kamu kan pintar. Nah, sekarang begini, kalau kamu mau belajar saya ajarin. Gini, menurut Al-Quran, di dalam surat Al-Maidah ayat 48, sesungguhnya di dalam Taurat itu terdapat... Baca dulu Al-Qurannya, yuk. Baik, saya tampilkan. Baca ya, katanya kamu guru. Woi, contoh. Saya kasih Baca tahu huruf kamu ya, Arabnya satu biar dapat pahala. Orang bahasa Inggris. Orang belajar bahasa Inggris. Al-Maidah 48. Ya. Oke. Baik, kita akan bacakan ya. Bentar ya. Kenapa kamu kick aku tadi? Aduh. Ya karena kamu ngomong terus. Al-Maidah 44 maksudnya. Al-Maidah 44. Kenapa kamu kick saya tadi? Barusan kenapa Karena kamu ngomong terus. Orang lagi ngomong, lagi jelasin, kamu ngomong terus. Nih, saya balikan dulu. Kan gantian tuh ngomong tuh. Nih, saya balikin kamera saya. Bersikap dewasa lah dia, jangan kayak anak-anak. Ya, kamunya yang kayak anak-anak. Orang saya lagi ngomong, kamunya ngomong terus. Nih, surat Al-Maidah ayat 44, betul? Betul. Oke, apa dikatakan di sini? Perhatikan. Baca. Sesungguhnya kami telah menurunkan kitab Taurat. Di dalamnya petunjuk dan cahaya. Betul tidak? Betul atau tidak? Baca dulu. Aduh. Betul kan kata Akil Sirap kan? Makin panjang jenggotnya, makin tukang ngamuk. Bentar lagi teriak darah halal. Siapa yang ngamuk? Kamu marah ini. Kamu sudah bacakan ini kok malah marah-marah. Mana ada kan? Ini loh. Artinya inna anzalna taurata fiha huda wan nur. Sesungguhnya kami telah menurunkan Taurat, di dalamnya petunjuk dan cahaya. Umat muslim nggak percaya dengan ini. Umat muslim percayanya kepada kitab Ibnul Qayyim dan Al-Jauziyah yang di dalamnya terdapat petunjuk burung berdiri terus 70 tahun. Kenapa umat muslim tidak percaya dengan Taurat? Percayanya kepada kitab karangan ulama yang mengatakan Muhammad membenci kitab Taurat. Taurat itu mana dia, Dis? Taurat mana? Gini saja zikir motor, zikri gini loh. Quran memerintahkan kamu kan untuk menyuruh umat Islam percaya sama Taurat. Tauratnya mana? Injilnya mana, Dis? Iya, yang ada di tangan kami. Masa Taurat ada di tanganmu? Kalau Taurat ada di tanganmu, pasti kamu tidak tersesat. Coba kamu tengokkan. Coba kamu tampilkan dulu, Dis, di kamera kamu itu Injil yang kamu itu. Coba kamu tampilkan. Udah, intinya begini saja. Kalau kamu terus-menerus tidak percaya, maka kamu tidak mendapat petunjuk dan cahaya. Yung, kamu barusan ngomong bahwasanya di tangan kamu ada Taurat. Ini loh. Lihat ini. Di dalam Taurat itu. Sekarang begini, betul tidak di dalam Taurat terdapat petunjuk dan cahaya? Iya betul, Des. Oke, kenapa kamu tidak mau percaya? Bukan tidak mau percaya. Ya udah, kalau kamu percaya mana Taurat? Mana Tauratmu? Nggak ada lagi Taurat, Des. Jadi maksudmu Al-Quran mengigau, mengatakan di dalam Taurat ada cahaya tapi Tauratnya nggak ada? Itu kan kitab-kitab yang terdahulu. Oke, gini saja sekarang. Begini saja. Ketika Umar bin Khattab membawa Taurat tersebut ke hadapan Rasul, apa kata Muhammad digambarkan dalam hadis? Dia berwajah marah, merah mukanya dengan berkata, "Wahai Umar ibn al-Khattab, apakah kamu meragukan saya?" Dia berkata begini, "Seandainya Musa hidup di depanmu dan kamu mengikuti dia, maka niscaya kamu sudah tersesat." Bayangkan ini. Loh, ini saya bacakan ini. Kamu dengarkan ini ceramah ustadz ini. Sudah mulai gelagapan dia, saudara-saudara. Kenapa kamu gelagapan begitu? Kenapa? Nggak ada aku gelagapan. Oke, mau saya bacakan bagaimana reaksi Muhammad? Bagaimana reaksi Muhammad ketika Umar bin Khattab membawa lembaran Taurat dan Injil di hadapannya? Gantian lah yang ngomong itu, Yung. Masa sih kamu aja yang ngomong? Aku nggak boleh ngomong ini. Boleh kamu ngomong. Tapi dengarkan ini ya, dengarkan ini. Dengar. Saya minta waktu 1 menit, boleh? 1 menit boleh? Kita kan gantian. Kamu kan. Oke, makanya dengarkan dulu. Nanti kamu tanggapi ini 1 menit ya. Oke. Baik, dengarkan. Dengarkan ini. Bidha'a naqiyah. Padahal telah datang kepada kalian sesuatu putih yang sangat jelas. Walau kana Musa hayyan, seandainya saja Nabi Musa masih hidup pada hari ini, wattaba'tumuhu, dan kalian mengikutinya, wa taraktumuni, dan kalian meninggalkanku, walaltum, kalian akan sesat. Wa fi riwayatin, dan dalam satu riwayat,
Walau kana Musa hayyan, Fakir. seandainya Nabi Musa masih hidup, ma wasi'ahu illa ittiba'i. Nah, seandainya Musa hidup dan kalian mengikuti dia, kalian tersesat, kata Muhammad. Inilah hadis yang membuktikan bahwa hadis Kata Muhammad apa kata Ustaz tadi? ini Ustadz membacakan hadis. Gimana sih? Di dalam hadis tersebut Umar bin Khattab membawa Taurat kepada Muhammad. Jangan ngomong, yuk. Ah, silakan. Jangan ngomong aku lagi. Silakan. Ya, sekarang giliran aku. Silakan. Oke? Ah. Di suatu sisi kamu tidak percaya dengan hadis des. Tadi malam aku lihat kamu live di Komando Yusuf PI sampai jam 2:30 subuh, ya. Kamu menuntut apa yang ada dalam Al-Quran, tidak percaya sama hadis. Kan itu kata kamu. Sekarang kamu ngangkat hadis. Gimana kamu ini? Konsekuen lah jadi orang. Yuk. Karena kalian mengikuti hadis, kalian karena apa? Karena di dalam hadis digambarkan supaya Muhammad anti terhadap Taurat, tidak mengikuti Taurat. Digambarkan juga bahwa Muhammad itu anti terhadap Al-Quran. Muhammad tidak percaya sama Al-Quran. Muhammad bilang, boleh berbohong. Al-Quran bilang, bohong itu adalah tanda-tanda seorang tidak beriman. Ayat 70, ya ayyuhallazina amanu, wahai orang-orang yang beriman, katakanlah perkataan yang benar. Tetapi Al-Quran malah dilanggar oleh Muhammad dengan berkata, ulang lagi. Aduh, inilah saya bilang. Kalian ini cuma senang-senang saja dengar huruf Arab, bacaan huruf Arab. Kalian tidak mau belajar. Zikri, dengarkan Zikri. Surat Al-Ahzab. Woi, kamu lagi yang dengar. Masa aku aja yang dengar? Silakan. Jangan kayak gitu. Silakan, silakan. Mentang kamu hostnya. Ya udah, silakan. Nanti kita dibilang kita maunya menang sendiri. Silakan. Silakan. Ah, itu kelemahan kamu itu di situ, Dis, ya. Kalau jualan kamu itu nggak laku, orang itu langsung kau kick. Ya kan? Kayak itu. Mana jawabanmu? Jawaban. Apa jawabanmu? Yang kamu tanyakan apa? Di dalam Al-Quran disuruh beriman, bahkan mengatakan di dalam Taurat itu terdapat petunjuk dan cahaya. Setuju? Setuju. Di dalam hadis Muhammad anti terhadap Al-Quran, anti terhadap Taurat, betul? Jangan separuh-separuh baca hadisnya. Kamu baca semua lu. Tampilkan semua ceramah Ustaz tuh. Baik. Saya ulangi lagi. Dengarkan ya. Dijelaskan maknanya ya. Asyakun anta ibnu Khattab. Apakah kau ragu Ibnu Khattab? Nanti kita akan jelaskan maksudnya. Kamu mulai dari itu baca. Kamu suruh bacakan lengkapnya, didengarkan kamu ngomong. Gimana? Nggak ada. Woi, nggak ada ceramah seorang ustadz hanya 2 menit, nggak ada. Ini ceramahnya, makanya dengarkan. Orang baru 5 detik saja kamu sudah interupsi. Baru 5 detik kamu sudah interupsi. Gimana mau kita dengarkan? Gimana aku tidak instruksi sama kamu? Kan udah saya bilang sama kamu. Tampilkan dari awal, mulai dari ustadz itu baca salam sampai dia menutup dengan salam. Mau berapa jam nanti? Mau berapa jam? Terserah kamu. Baik. Biar saya dengerin kamu. Baik, dengarkan nih. Mau sampai besok aku dengar kamu. Ini loh, ceramahnya nih. Lihat, aduh, saya balikin lagi kamera saya nih. Nih. Ini ceramahnya di video ini itu cuman berapa menit tuh? Lihat, kelihatan ini. Umar bin Khattab ditegur. Sebentar, saya lihatkan ini. Ditegur oleh Rasulullah sebab memegang kitab Taurat. Ustadz Fauzan Al-Kutawi. Kelihatan? Ini judulnya. Kelihatan nggak? Tampilkan semua videonya. Ini videonya 6 menit ini loh. 6 menit 31 detik. Editan kamu, Edis. Kamu bilang ini editan. Ini adalah nama akunnya sendiri nih. Namanya adalah Ustadz Fauzan. Nih, aduh. Woy, Yung, aku tidak punya handphone 2, Ustadz siapa namanya? Fauzan Al-Kutawi. Aduh. Dengarkan dari awal sampai akhir. Ini dari awal ini makanya kamu dengar. Ini dari awal, dengerin ini. Seorang ustadz menyampaikan ceramah pasti dimulai dengan assalamualaikum. Di sini asal dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, ya, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tentang kisah Umar bin Khattab yang suatu hari memegang kitab Taurat. Itu dari separuh Kudis, bukan dari awal. Ya udah, kau tidur di bawah sana. Ya, kau tidur di bawah sana, kau di bawah sana. Itulah saya bilang teman-teman, mereka ini teman-teman tidak mau dikasih tahu kebenaran, nggak mau. Mereka maunya dikasih tahu yang halu-halu. Iya, kalau dikasih tahu yang halu-halu mereka senang mereka. Herman saya dengan kalian ini loh. Makanya kalau kalian itu percaya hadis itu banyak yang isinya bertentangan dengan Quran. Sementara Quran menyuruh beriman kepada Taurat, hadis malah menyuruh kalian anti terhadap Taurat. Gimana? Ayo berpikirlah. Jangan buru-buru kalian itu langsung mengatakan, bukankah ada ayat yang mengatakan,
Janganlah kamu berlaku tidak adil terhadap, janganlah kebencianmu terhadap suatu kaum membuat kamu tidak adil. Kalau ada seorang kafir yang membawa berita kepadamu, janganlah kamu langsung menolaknya. Tetapi periksalah dahulu kebenarannya. Ya, silakan. Aduh, siapa nih namanya nih? Halo, ini sering naik ini teman-teman. Nur. Halo Nur. Nur? Nah, dia tukang ngintip ini si Nur ini. Tapi tidak berani ngomong. Ya, teman-teman ya. Kalian itu janganlah langsung menolak. Jangan langsung, itu Edis yang ngomong. Jangan dipercaya. Periksa dulu, periksa. Saya kalau ngomong itu bukan asal-asal ngomong. Ada dalilnya. Begitu ya. Nah, dalam diskusi lintas agama ini sudah kita dengarkan teman-teman bagaimana Edis TV tadi menyampaikan narasi-narasi dan memberikan bukti video yang telah diberikannya kepada orang muslim ini tadi. Tetapi bagaimana bapak ini tadi mungkin karena dia berjenggot teman-teman, narasi yang disampaikan jenggot itu dia tidak terima. Jadi kelihatan dia emosinya membara dan membludak teman-teman. Nah, jadi bagaimana menjadi pembelajaran kepada kita teman-teman? Suatu kebenaran itu pada saat kita mendengarkan suatu narasi yang disampaikan seseorang, untuk kebenaran itu kita sendiri yang mencari tahu teman-teman. Apakah narasi itu yang diberikannya ini sesuai dengan apa yang tertulis di tempat kita? Nah, kita lah yang meng-cross check itu. Tetapi kalau memang itu kebenaran yang disampaikannya, ya sudah terima dan pelajari lagi. Seperti itu teman-teman. Karena apa? Kita negara Indonesia ini memberitahukan bahwasanya kita harus untuk hidup bertoleransi. Nah, bagaimana pandangan kalian? Tolong tuliskan di kolom komentar bagaimana pendapat kalian terhadap video ini. Jangan lupa juga like-nya teman-teman. Nyalakan juga loncengnya. Yang sudah subscribe, apalagi yang belum subscribe, subscribe dulu ya. Yang sudah subscribe, nyalakan juga loncengnya, agar pada saat saya mengupload video-video terbaru, kalian tidak ketinggalan notifikasinya. Terima kasih yang sudah menjalankan teman-teman. Salam kasih dari Terang Dunia.